Kembali lagi di Anyus Pagi pemirsa, ribuan rumah di Aceh Timur Aceh terendam banjir. Warga dari 7 kecamatan pun mengungsi dan membutuhkan bantuan. Ini dusun Alu Simpang, Kampung Keselemak, Kecamatan Birimbayun. Di hari kedua, banjir yang merendam 46 desa di Aceh Timur Aceh semakin tinggi. Ketinggian air mencapai 2 meter sehingga menghambat proses evakuasi warga. Terjebak banjir. Terjebak banjir. Warga juga tidak sempat menyelamatkan hewan ternak mereka. Warga yang selamat dari banjir diungsikan ke sejumlah tempat pengungsian yang disediakan Pemda. Salah satunya di kantor Kecik Gampong Bayan. Pemerintah Aceh Timur juga telah menyalurkan bantuan pokok makanan untuk pengungsi seperti beras, mie instan, dan ikan kaleng. Berdasarkan data BPBD Aceh Timur, lebih dari 11.000 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara tidak ada korban jiwa akibat banjir dan kerugian material masih dilakukan pendataan. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, iNews melaporkan. Puluhan rumah di 5 desa di Sidoarjo, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Di antaranya belasan rumah rata dengan tanah. Dalam rekaman video amatir warga, puluhan rumah di Desa Lajuk, Porong, Sidoarjo rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Sebuah mobil pun rusak tertimpa bangunan rumah, serta merobohkan sejumlah pohon dan tiang listrik. Selain di Desa Lajuk, angin puting beliung juga merusak puluhan rumah di Desa Kebakalan, Candi Pari, dan Pesawahan Kedung Boto. Namun hanya mengalami kerusakan ringan di bagian atap rumah. Berarti kayak meletus gitu, semua sama gedeng belakang itu sudah naik semua loh. Atas itu tingkat itu habis gedengnya juga. Berarti kasur semua ini masih basah di dalam rumah. Minimal insya Allah besok ini bantuan ini sudah kita turunkan. Kenapa seperti itu? Kita sudah ada koordinasi dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat maupun dengan terkait. Hingga saat ini warga masih membersihkan puing-puing bangunan rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sementara untuk bantuan perbaikan, Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan lurah dan camat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Hunian sementara untuk ribuan pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai dibangun. Pemkab Lumajang menargetkan sebanyak 1.500 huntara akan selesai dibangun dalam waktu 1 bulan. Ribuan pengungsi erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur akan ditampung di tempat hunian sementara atau huntara. Pemda Lumajang menyiapkan lahan seluas 81 hektar di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro untuk merelokasi warga yang terdampak erupsi Semeru. Ini kita siapkan untuk 1.500 rumah lebih. Dari set plan yang ada, dari total 81 hektar. Ditargetkan pembangunan 1.500 huntara akan selesai dalam waktu 1 bulan, agar para pengungsi dapat segera direlokasi dari tempat pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan kendaraan yang mudik dan berwisata dari sejumlah wilayah di Jawa Barat pada malam tadi memadati ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta. Ribuan kendaraan malam tadi memadati ruas tol Purbalenyi di kilometer 79 Babakan Cikau, Purwakarta. Kendaraan dari arah Bandung dan sejumlah kota di Jawa Barat kembali menuju ibu kota. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk yang berjalan melambat menambah kepadatan. Diperkirakan kepadatan arus dari Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga Minggu malam.
Sementara itu pemirsa, hingga malam tadi kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak masih mengantri di sepanjang kilometer 48 Simpang Gadok Puncak. Antrean kendaraan menuju Puncak mengular di kilometer 48 Simpang Gadok. Hingga malam tadi Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Rekayasa lalin diterapkan untuk urai kepadatan kendaraan di kawasan wisata Puncak. Satlantas Polres Bogor memprediksi puncak arus balik libur tahun baru akan terjadi hari ini. Hambatan itu di titik-titik yang merupakan jalur-jalur alternatif di mana masih cukup banyak juga kendaraan yang keluar masuk di jalur-jalur tersebut. Oleh karena itu, agar menghindari overwaste atau persinggungan antara arus yang keluar dengan jalur utama, kami masih melakukan one way arah bawah untuk melakukan pengurasan arus tersebut. Di hari pertama tahun 2022, warga padati sejumlah tempat wisata ibu kota. Pengelola wisata menerapkan protokol kesehatan untuk para pengunjung. Libur Tahun Baru 2022 dimanfaatkan warga untuk mengunjungi kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Antrian kendaraan pribadi terlihat di pintu gerbang masuk Ancol. Pihak pengelola menerapkan aturan kawasan wisata Ancol, Dufan, dan SeaWorld dibuka hanya hingga pukul 2 siang. Sementara pembelian tiket hanya bisa dilakukan online dan pengunjung wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Antrian kendaraan juga terlihat di pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah. Petugas melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sejak pengunjung berada di pintu masuk Taman Mini. Karena hari libur. Hari ini dua. Pak, alasannya untuk membeli liburan tahun ini kenapa sih Pak? Karena liburan keluarga aja buat anak-anak. Membludaknya pengunjung membuat pengelola menambah petugas di pintu masuk. Pengelola juga memberlakukan jam operasional dibatasi hingga pukul 3 sore saja. Sementara, di Kebun Binatang Ragunan, banyak orang tua mengajak serta anak mereka untuk berlibur sekaligus edukasi. Pihak pengelola menerapkan aturan pembelian tiket online H-1, sementara jumlah pengunjung dibatasi 50% dari total kapasitas. Pengunjung juga diwajibkan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Lumayan aman sih, karena kan udah pakai kayak syaratnya Peduli Lindungi kan harus ada sertifikat itu vaksin ya. Jadi aman lah. Iya, lumayan aman. Kawasan Ragunan menjadi pilihan favorit warga untuk berlibur. Selain harga murah, anak-anak juga bisa belajar melalui edukasi hewan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di ibu kota, pemirsa, sejumlah objek wisata di daerah juga ramai dikunjungi warga yang mengisi liburan akhir tahun. Protokol kesehatan diberlakukan dengan ketat. Antrean mengular di wahana wisata air Transera di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengisi libur akhir tahun, masyarakat menyemuti sejumlah objek wisata. Mengantisipasi penularan COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan sejak di pintu masuk. Warga diminta memindai aplikasi Peduli Lindungi. Menghindari kerumunan, pengelola memberlakukan sistem buka tutup. Jika pengunjung melebihi kapasitas 50%, akses masuk akan ditutup. Dari SOP-nya dari pertama kali masuk sih udah sangat ketat ya. Dari mulai pakai aplikasi segala macam sih cukup memuaskan dari sini. Yang sudah pasti kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Walaupun saat ini Bekasi level 1, tapi kami komitmen tetap memperketat prokesnya. Yang seharusnya kita punya kapasitas 75%, tapi kita hanya 50%. Tempat wisata di Indramayu, Jawa Barat juga dipadati pengunjung. Sayangnya, banyak pengunjung yang abai protokol kesehatan. Di Panti Gelayem, Indramayu, Jawa Barat, pengunjung dari berbagai daerah berkumpul untuk berlibur bersama keluarga. Sayangnya masih banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Pengelola sebenarnya sudah membatasi pengunjung di pantai selama 2 jam. Namun, karena membludaknya pengunjung, pengelola kewalahan. Gitu. Anaknya pada pengen keluar Iya.
Arus balik libur akhir tahun akan terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 2022. Korlantas Polri mencatat kendaraan yang meninggalkan ibu kota pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 1,8 juta kendaraan. Mengantisipasi kepadatan arus balik liur akhir tahun, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan sejumlah institusi menggelar rakor persiapan pengendalian transportasi di Polres Madiun, Jawa Timur. Arus balik libur akhir tahun terjadi pada kemarin dan hari ini. Korlantas Polri mencatat kendaraan yang meninggalkan ibu kota pada libur Natal dan Tahun Baru mencapai 1,8 juta kendaraan. Mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan pada arus balik libur akhir tahun, pemeriksaan di sejumlah titik terus dilakukan. Karena tanggal 1 tanggal 2 ini termasuk arus puncak arus balik. Ini kita mengantisipasi, kita berkolaborasi sinergitas antara TNI, Polri, kemudian dari teman-teman Dishub, juga dari instansi terkait untuk bisa dan siapkan pengamanan sehingga masyarakat bisa kembali ke Jakarta dengan baik. Pemirsa, meskipun di Pulau Bali masih belum ditemukan kasus COVID-19 varian Omikron, namun jalur keluar masuk Bali diperketat. Pemerintah juga telah menyiapkan sarana pendeteksi awal untuk mengetahui pasien COVID-19 yang terpapar varian Omikron. Hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus varian Omikron di Bali. Namun pemerintah Provinsi Bali terus mewaspadai setiap kasus aktif COVID-19 termasuk varian Omikron. Sasaran testing dan tracking dilakukan kepada setiap pelaku perjalanan luar negeri dengan pemeriksaan regen. Hingga saat ini, sebanyak 10 hingga 12 sampel tracking kontak erat dalam satu kasus positif COVID-19 telah diperiksa oleh Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, namun belum ditemukan indikasi penularan Omikron. Dapatkan reagen untuk pemeriksaan awal Omikron. Sarana deteksi awal varian Omikron di Bali sementara ini baru tersedia di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan kedepannya juga akan disediakan di Rumah Sakit Udayana Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di penampungan sementara Desa Mei, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, petugas melakukan swab test pada 105 pengungsi Rohingya. Tes dilakukan untuk memastikan pengungsi bebas dari COVID-19 sebelum menempati barak pengungsian. Tes dilakukan merata pada pengungsi dari usia anak-anak hingga dewasa. Mereka juga diminta memakai masker saat berada di area pengungsian. Kita di sini pengungsi Rohingya, untuk dalam penanganan kesehatan itu ditangani langsung kita dari pemerintah Kota Lok Sumawe bekerjasama dengan IOM. Mereka kita menyediakan tempat fasilitas, sedangkan IOM mendukung sepenuhnya tentang pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan. Ratusan pengungsi etnis Rohingya dibawa ke shelter Balai Latihan Kerja Lok Sumawe setelah berhasil diselamatkan KRI Parang 647 saat terombang-ambing di laut. Mereka akan menjalani karantina selama 14 hari ke depan sambil dilakukan pendataan. Dari Biren Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah telah melonggarkan aktivitas masyarakat, bukan berarti kita lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker dengan benar. Saat menggelar razia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, petugas Satpol PP masih menemukan banyak masyarakat yang abai memakai masker dengan alasan lupa. Razia kepatuhan protokol kesehatan digelar petugas Satpol PP di sejumlah kawasan ibu kota. Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari hasil razia, petugas mendapati 15 warga yang tidak mengenakan masker. Para pelanggar kemudian diberikan sanksi sosial menyapu jalan dan membersihkan fasilitas umum. Terburu-buru dan lupa selalu menjadi alasan bagi para pelanggar. Saya buru-buru, saya udah nggak ini, pakai masker. Soalnya ada razia kan. Dan itu ya udah, gimana lagi? Biasanya pakai masker. Lupa bawa dari buru-buru ya. Nah, terus apa dikenakan sanksi apa nih bang? Suruh bersih-bersih. Kapok kasih bang? Hah? Kapok gak bang diginiin bang? Kapok lah. Bahkan diulangi lagi gak bang? Enggak.
Razia kepatuhan protokol kesehatan semakin gencar, mengingat penyebaran virus Omikron telah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 ini, masyarakat kembali diajak untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar virus COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. JPO dengan konsep kapal pinisi ini mendapat respon positif dari warga. Awal tahun 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan pemandangan cantik JPO Karet Sudirman yang berkonsep kapal pinisi. Dalam unggahan di media sosialnya, Anies menyatakan JPO ini nantinya bisa dilalui pejalan kaki, kaum disabilitas, dan pesepeda. JPO ini juga dilengkapi teknologi canggih berupa pendeteksi beban dan elevator. Sementara itu, warga Jakarta antusias menunggu dibukanya JPO di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ini. Menurut warga, JPO ini akan menjadi ikon baru ibu kota karena memiliki desain unik. Menurut aku keren banget sih Kak, karena letaknya juga strategis, terus juga bisa buat foto-foto juga ya, sama gratis. Apalagi kita pejalan kaki di sini, itu lokasinya juga bagus banget, jadi bikin Jakarta makin keren sih. Buat foto-fotoan sama bikin konten sih Kak. Saya kira mudah-mudahan segera diresmikan, dan saya kira ini sesuatu yang baru, ikon baru selain Monas, sehingga kalau orang dari daerah bukan hanya di Monas, tapi juga punya ini. JPO Karet ini pengerjaan hampir rampung dan kini memasuki tahap finishing. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Pandu Laras, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut tahun baru, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggelar doa bersama. Dengan doa bersama ini diharapkan sektor pariwisata di tahun 2022 segera bangkit dan pulih sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional. Doa bersama yang digelar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini sebagai bentuk muhasabah, introspeksi, dan evaluasi di tahun 2021. Sekaligus berikhtiar di tahun 2022 agar ekonomi nasional bangkit dan pulih. Doa bersama ini juga menjadi bagian acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional guna mengoptimalkan berbagai potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan umat. Kami berharap dari total potensi zakat nasional 300 triliun, tahun depan bisa mencapai 20-25 triliun. Harapannya tentunya penggunaan zakat yang dikumpulkan ini bisa bermanfaat. Usai menggelar doa bersama, Menparekraf memantau situasi malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia. Malam pergantian tahun yang masih diselimuti pandemi COVID-19 ini berjalan dengan aman tanpa ada kerumunan yang dapat menyebabkan penularan virus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pantai-pantai di ibu kota Peru 5 ditutup pada malam tahun baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Pagi.